Oke, selamat siang teman-teman semua ya, yang sama-sama saya hormati, yang sama-sama saya banggakan. Terima kasih telah berkumpul di sini di hari ini, telah meluangkan waktu yang bersama sehingga kita bisa kumpul di sini untuk sedikit membahas terkait beberapa materi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gilang Putra ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu jabatan saya sebagai Small Business Manager di BO BRI Sampaja. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang krusial dalam dunia perbankan. Judulnya itu adalah Customer Product Solution and Sales Effectiveness. Kita langsung saja masuk ke materi kita, dan kita mulai perjalanan kita pada hari ini. Pertama-tama mari kita pahami dulu mengapa Customer Product Solution and Sales Effectiveness sangat penting. Di era di mana persaingan semakin ketat, pelanggan semakin cerdas, dan pasar berubah dengan cepat. Secara umum institusi perbankan harus beradaptasi, di mana strategi yang efektif dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dapat meningkatkan efektivitas penjualan dan menjadi salah satu kunci keberhasilan. Oke, selanjutnya kita akan membahas sedikit lebih detail terkait Customer Product Solution. Jadi, bagaimana kita memahami kebutuhan pelanggan. Kita mulai dulu dengan Customer Product Solution. Poin pertama yang perlu kita diskusikan adalah pemahaman kebutuhan pelanggan. Jadi, bagaimana kita bisa menyajikan solusi yang tepat jika tidak memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan kita. Jadi kita perlu ada yang namanya diversifikasi produk dan layanan. Apa itu? Jadi mungkin teman-teman familiar dengan kalimat ini, diversifikasi produk atau diversifikasi layanan. Jadi diversifikasi produk dan layanan adalah langkah selanjutnya. Bagaimana kita bisa menjadi solusi komprehensif jika hanya menawarkan satu atau dua produk. Diversifikasi memungkinkan kita merespon kebutuhan pelanggan dari berbagai segmen. Selanjutnya kita juga harus mengetahui terkait teknologi inovatif dan personalisasi. Teknologi inovasi dan personalisasi menjadi poin kunci implementasi teknologi terkini seperti aplikasi mobile dan fintech. Tidak hanya meningkatkan akses ke pelanggan, tapi juga memungkinkan personalisasi pengalaman pelanggan sesuai apa yang mereka butuhkan, sesuai apa yang mereka inginkan pada satu waktu tertentu dengan berbagai macam keinginan dan kebutuhan yang pelanggan butuhkan secara cepat. Setelah kita memahami bagaimana itu yang namanya teknologi inovasi, teman-teman mungkin juga harus mengetahui edukasi dan komunikasi. Selanjutnya, edukasi dan komunikasi. Pelanggan yang teredukasi adalah pelanggan yang puas. Bagaimana kita bisa mengharapkan pelanggan memahami nilai dari produk kita jika kita tidak mengkomunikasikan dengan jelas apa value, apa manfaat, apa kegunaan dari produk yang akan kita berikan sesuai dengan kebutuhan customer. Oke, setelah kita memberikan edukasi yang baik, selanjutnya kita akan menyampaikan bagaimana cara menjual yang efektif atau bisa kita sebut dengan sales effectiveness. Jadi yang pertama kita membahas terkait pelatihan sales team. Jadi sekarang kita beralih ke sales effectiveness, di mana tim penjualan yang terlatih dengan baik adalah aset berharga bagi suatu perusahaan. Pelatihan yang efektif memastikan bahwa mereka memahami produk dan mampu berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya, teman-teman sebagai salah satu dari perpanjangan tangan perusahaan, sebagai relationship management atau relationship manager, kita bisa dibilang seperti itu, kita harus mengetahui yang namanya customer relationship management. Pentingnya customer relationship management atau CRM, bagaimana kita bisa mempertahankan pelanggan jika kita tidak tahu siapa mereka, bagaimana profil mereka. Jadi CRM ini membantu kita melacak dan mengelola hubungan dengan pelanggan. Bagaimana caranya? Yang pertama, penargetan dan segmentasi. Penargetan dan segmentasi adalah kunci untuk meningkatkan penjualan, identifikasi pasar potensial, dan tentukan strategi penjualan yang sesuai. Selanjutnya adalah terkait inovasi dalam penjualan. Inovasi dalam penjualan termasuk kita bisa melakukan cross-selling atau upselling adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan nilai penjualan. Bagaimana kita bisa memaksimalkan nilai dari setiap pelanggan sehingga kita bisa memberikan suatu nilai lebih atau value kepada pelanggan. Selanjutnya kita juga harus melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini sangat amat penting ya. Ini menilai bagaimana apakah kita sudah berhasil dalam memberikan kebutuhan dari para pelanggan kita. Jadi memang tidak kalah penting, kita harus menetapkan matriks yang jelas, pantau hasil penjualan, dan selalu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada pasar. Oke, dari berbagai materi tadi, khususnya terkait customer dan effectiveness sales, mungkin bisa kita simpulkan sedikit bahwa dalam rangka memaksimalkan potensi kita, khususnya di segmen dunia perbankan, kita perlu fokus pada dua hal, yaitu memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan meningkatkan efektivitas penjualan. Semoga proses ini membawa wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Sekarang saya akan buka sesi tanya jawab, di mana nanti teman-teman bisa menyampaikan mungkin sharing atau beberapa terkait kendala yang ada di lapangan. Silahkan, terima kasih.